Babak penuh drama antara pedangdut Dewi Persik dengan mantan suaminya Angga Wijaya memang terus saja memantik kehebohan. Pasca bercerai, DP mengunggah beberapa hal mengejutkan di media sosialnya yang diduga ditujukan pada Angga. Wanita yang akrab disapa DP ini menuturkan sudah diam cukup lama, namun akhirnya murkanya bergejolak. Lantas, bukti apa yang dihadirkan DP atas tudingannya pada Angga? Dan benarkah hal tersebut terkait dengan pencatutan tanda tangan yang diduga dilakukan Angga? Ya, permasalahan penggelapan dan pemalsuan tanda tangan kontrak memang mencuat pasca pedangdut dengan nama asli Dewi Muria Agung ini menemukan sebuah nama yang tidak dikenalnya, tapi berulang kali muncul terkait masalah pembayaran kontrak DP. Sadar ada yang tidak beres, DP pun mengaku sempat mengembalikan sejumlah uang dengan rekening atas nama tersebut. Lantas, siapakah Budianto? Berapakah kerugian DP akibat hal tersebut? Dan benarkah pula permasalahan ini membuat DP akan membawanya ke jalur hukum? Sejak resmi bercerai, sosok Angga memang sudah hengkang dari kediaman sang pedangdut. Meski begitu, rupanya beberapa barang milik Angga masih tertinggal di rumah pelantun mimpi manis ini. Lantas, benarkah DP pun sudah tidak sabar untuk segera mengenyahkan barang-barang Angga dari rumahnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan antara pedangdut Dewi Persik dengan mantan suaminya Angga Wijaya memang terus mencuat dan belum juga menemukan titik temu. Ya, pasca dugaan penggelapan dan pemalsuan tanda tangan yang sempat diunggah DP melalui laman sosial medianya, kini pedangdut bernama asli Dewi Muria Agung ini pun kembali angkat bicara terkait kabar tersebut. Saat ditemui oleh awak media, kini pedangdut bernama asli Dewi Muria Agung ini pun kembali angkat bicara terkait kabar tersebut saat ditemui oleh awak media bersama kuasa hukumnya Sandi Arifin. Dalam pernyataannya, DP mengungkapkan sudah diam cukup lama dengan beberapa tindakan merugikan yang diduga dilakukan oleh mantan suaminya tersebut. Menurutnya, selama masih berstatus sebagai suami dan istri, harta merupakan milik bersama. Berbeda dengan statusnya sekarang yang sudah bercerai dan tentu tidak ada lagi hak dari Angga untuk mencampuri apa yang menjadi urusannya. Saya bilang saya sudah berpuasa selama 5 tahun. Apa yang terjadi dalam rumah tangga saya. Jadi ya masalahnya ya memang seperti ini terus. Berarti yang bakal diusut tuntas itu yang setelah bercerai ya bisa dibilang ya? Iyalah Mas, untuk apa sih yang sudah, kalau udah menikah, kalau aku menuntut, bukan menuntut ya, membicarakan tentang uang kayaknya malu ya. Ya sudahlah, duit aku mah ya udah. Tapi kalau udah bercerai kan bukan haknya dia dong. Kenapa kok masih dicatut terus? Kenapa kok masih dicatut terus? Kan kemarin aku diam aja Mas. Tapi kok lama-lama podcast sana podcast sini seolah-olah kayak aku gitu loh. Ya gitulah teman-teman udah pasti lihat seperti apa podcastnya. Saya aja diundang podcast sana sini saya nggak mau. Sama Bang Sandi memang nggak boleh dan nggak usah. Terus kemudian bintang tamu untuk membicarakan masalah itu juga saya nggak pernah mau. Tapi ini kok kayaknya kesannya aku kayak perempuan
yang nggak bisa menjaga marwah aku ya gitu. Jadi mau nggak mau karena aku punya keluarga ya, sebenarnya perpisahan kami ya karena ini. Ya, selama menjadi suami dari sang pedangdut, Angga Wijaya diketahui memang merangkap sebagai manajer Dewi Persik. Angga juga kerap mengurus beberapa urusan pekerjaan dan juga kontrak dari para pengundang yang ingin memakai jasa Dewi Persik. Kini, pasca dugaan penggelapan uang dan juga pemalsuan tanda tangan yang diduga dilakukannya, Angga pun secara tegas membantah hal tersebut lantaran menurutnya itu adalah haknya sebagai manajer yang tentu juga sudah dikoordinasikan dengan tim manajemen DP. Lantas bagaimana DP menjawab hal tersebut? Dan benarkah DP pun mempunyai bukti lain yang dia kembali unggah melalui laman sosial medianya? Kalau mencuri itu saya tidak memberikan haknya. Ya, misalnya gini, Mbak Dewi misalnya 150 juta, saya naikin 170 juta, berarti 20 juta punya aku. Kan 150-nya aku berikan. Kalau aku tidak berikan berarti aku mencuri haknya. Kan ini nggak aku ambil yang fee-nya aku saja. Kalau misalnya beliaunya tidak berkenan dengan fee tersebut, ya aku kembalikan dan itu memang sudah dikembalikan. Aku melakukan seperti itu hanya supaya aku mendapatkan untung karena tadinya untuk pegangan aku selama di Jakarta. Biasanya kalau misalnya kita kalau manajer-manajer itu bilangnya apa ya? Bukan menjual ya kalau kayak gitu ya. Memberikan harga ya kepada klien. Tapi sebelum kita berikan harga kepada klien itu kan kita tanya dulu. Contoh misalnya di luar kota sekian ratus juta mau nggak? Itu aku ngomongnya sama tim. Kalau bisa dia bilang oke mau, baru aku jual lebih. Itu namanya kan fee marketing. Tapi ternyata kan akhirnya ketahuan dan semuanya diklarifikasi sama kliennya langsung dan aku kembalikan fee marketing yang aku punya, aku kembalikan. Dan itu udah clear, tanda tangan ya, tanda tangan kontrak ya. Ya memang kemarin itu kan ada pekerjaan yang memang masih nyangkut di aku 2 pekerjaan itu. Nah, pekerjaan yang pertama itu kan aku sengaja tanda tanganin yang pertama untuk mempercepat karena komunikasi aku udah nggak bagus sama Neng. Nomor aku udah diblok udah lama. Nah, diperuntukkan hanya untuk mempercepat prosesnya aja karena aku bertemu sama klien itu tidak lama dan dia harus kembali keluar kota. Pada saat itu seperti itu, tidak ada niat lain kok. Hanya pekerjaan saja. Tidak ada misalnya kalau memang Neng merasa dirugikan, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan aku yang satu itu. Aku jujur terus terang tidak ada niat untuk merugikan. Tapi kalau misalnya Neng merasa dirugikan, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya dari dalam hatiku, dan kalau memang ada yang harus diselesaikan pasti aku selesai gitu, dibicarakan aja baik-baik. Ada perjanjiannya nggak, ada komitmen nggak sama saya? Kan ibaratnya kalau orang markup IO ataupun siapapun itu sah ya, karena itu bisnis. Tapi yo nggak 53 juta loh Mbak, dan juga ada etikanya untuk bicara sama kita. Tapi kalau nggak ada etikanya kan saya juga kaget, nanti yang tadinya orang pingin ngundang, waduh Dewi Persik jadi gak dadi yo, cek larang ya rek ngono. Selain membongkar dugaan penggelapan dan juga pemalsuan tanda tangan, rencananya DP pun juga akan mengusut siapa sosok di balik rekening atas nama Budianto yang diduga kerap memberikan dan juga menerima uang untuk pekerjaan DP. Lantas, berapakah kerugian DP? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen channel YouTube ini. Hai, jangan lupa nonton Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu, sehari 3 kali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Permasalahan dugaan pencatutan uang memang mencuat pasca pedangdut dengan nama asli Dewi Muria Agung ini menemukan sebuah nama yang kerap memberikan sejumlah uang yang ternyata bukan merupakan salah satu dari timnya. Ya, sadar ada yang tidak beres dengan rekening atas nama Budianto tersebut,
DP pun akhirnya membeberkan nama tersebut di laman akun sosial medianya dengan memberikan sebuah pernyataan jika tidak mengenal siapa nama tersebut. Tidak hanya itu, selama 20 tahun karirnya di belantika musik Indonesia, DP mengaku tidak pernah ada satupun dari tim ataupun krunya yang memiliki nama tersebut. Dan terkait seluruh keuangan, menurutnya langsung masuk ke rekening pribadinya. Lebih lanjut, DP juga sempat membahas jika mantan suaminya Angga Wijaya yang sempat memberikan statement perihal dirinya yang tidak pernah mendapatkan upahnya sebagai manajer. Hal tersebut menurut pemilik nama asli Dewi Muria Agung ini bertentangan dengan apa yang terjadi di lapangan. Lantaran menurutnya, Angga kerap melakukan markup dari budget DP untuk keuntungan pribadinya. Lebih lanjut, DP bahkan memberikan bukti terkait dirinya yang sempat mengembalikan uang tersebut yang rencananya merupakan down payment atau DP atas honor menyanyinya di wilayah Bogor, Jawa Barat. Lantas siapa orang di balik rekening atas nama Budianto? Dan benarkah DP akan mengusut tuntas orang di balik rekening tersebut? Saya nggak pernah marah-marah lu sama Angga. Tapi kalau Angga ibaratnya mengambil uang saya, misalkan, saya pasti marah. Nggak izin, saya marah. Nggak apa-apa, selama dicerai sama orang yang menipu aku nggak apa-apa. Kalau dicerai sama orang yang membohongi aku nggak apa-apa. Berarti tandanya Tuhan itu sayang sama aku. Tapi kalau aku dicerai sama laki-laki yang baik sama aku, baru aku menyesal ya. Saya tidak pernah mempercayakan atas nama Budianto untuk menerima uang DP saya. Karena orang ini bukan tim saya. Jadi siapakah dia? Kami sendiri mau mengusut dan membongkar semua itunya Angga ya, kecurangan. Ya kan Budianto saya nggak tahu siapa mas. Gitu loh, Budianto tuh siapa? Karena saya tidak pernah menyerahkan kepercayaan saya kepada yang namanya Budianto untuk masalah uang. Bukan 20 juta, 50 juta, 53, 40 juta. Banyak lagi. Gimana mau? Ya? Tanpa pengetahuan mami semuanya berarti. Iya. Dan baru kecium hari belakangan ini seperti apa Mas? Bukan belakangan ini, dari dulu pernah mas. Tapi aku maafin. Karena itu apa? Karena suami gitu loh. Udah sering terjadi ini. Cuman aku kan bilang aku sudah berpuasa 5 tahun. Tapi kok lama-lama aku yuk gitu loh. Aku sih tidak akan menilai ya. Kita harus percaya aja manusia itu tidak selamanya baik, tidak selamanya buruk. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Selama ini masa iya yang buruk-buruknya aja yang diterima dari aku? Masa iya sih selama ini dari baik-baiknya saja yang diterima dari Mbak Dewi buat aku? Yakin gak ada buruknya sama sekali. Tapi kan buat apa sekarang kita nge-blow up yang jelek-jeleknya? Yang sudah biarlah sudah berlalu gitu loh. Saya mau baik-baik aja sama beliau. Tapi kalau misalnya ada kesalahan yang akhirnya diperlihatkan ke publik, ke media sama Mbak Dewi, itu kita serahkan kepada beliaunya ya. Cuman kalau dari aku pribadi, ya aku meminta maaf kalau memang itu merasa Neng dirugikan, merasa Neng tersakiti, atau merasa Neng akhirnya aku dibilang katanya aku tukang tipu tadi bilang kan. Aku nggak akan bisa nyalahin dia. Cuman kalau memang demikian ya aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau kecewa enggak lah ya. Kalau kecewa tuh lebih ke kayak penyesalan hati gitu yang tersakiti. Kalau aku nggak kecewa ya, gimana ya cara menyikapinya. Kalau aku salah ya aku minta maaf. Kalau dari aku sih pengen, cuman kalau dari aku nggak mau maksa ya. Aku sih pengennya baik-baik saja. Cuman kalau dari Mbak Dewinya masih belum terima dan akhirnya keadaannya jadi kurang baik banget, malahan ya aku kalau harapan aku pribadi pengen, cuman aku nggak bisa memaksa. Pasca resmi bercerai, kini DP mulai ambil tindakan atas perbuatan merugikan dari sosok Budianto tersebut. DP pun sudah menyerahkan hal itu untuk diurus Sandi Arifin pengacaranya. Benarkah pengacara DP itu pun akan segera ambil jalur hukum tentang kasus ini? Lantas berapakah kerugian yang dialami DP?
Tergantung perintah aja, klien. Kalau perintah ya. Kalau saya tuh intinya minta maaf aja. Kalau memang merasa bersalah, tapi kalau memang nggak merasa bersalah ya biar pengadilan, bener nggak saya, dia bener atau saya yang salah. Banyak itu nanti urusannya Bang Sandi, karena kan sebagian bukti-bukti kan pasti saya serahkan sama lawyer saya. Ini brother saya, bukan hanya lawyer, udah kakak saya. Jadi beliaunya yang tahu seperti apa dan gimana. Kan nanti mau dipelajari sama Bang Sandi. Cuman yang baru ketahuan sih, yang setelah bercerai ya, saya tidak bicara pada waktu sudah menikah. Setelah bercerai itu 53, terus yang di mana lagi B? Mana lagi Gilbo? 40. Terus Bogor 40. Terus 60. Oh, pertama 53, terus yang kedua 60 jutaan. Terus yang ketiga baru kemarin untuk tanggal 6 Agustus dia ngambil 40, tapi uangnya ini yang 40 sudah saya kembalikan ke orang yang 50 kita balikin. Kita balikinnya 50 karena dia DP-nya 50 gitu ke aku yang namanya Budianto. Kok Budianto lagi gitu loh. Yang sudah bercerai loh, yang sudah ketok palu. Tadi sebelumnya berapa? Tapi ada lagi yang dari yang vape, yang dari vape liquid ada gitu. Itu belum dihitung. Apa kata Bang Sandi? Seperti Bang Sandi apa? sendiri gimana? Ada dibawa ke jalur hukum kah? Apa seperti apa nih? Ya masih pelajarin dulu lah. Yang penting udah terima dari Mbak DP kemarin udah beberapa. Nanti setelah ikrar talak lah kita pelajari lebih lanjut. Nggak ada. Belum. Nanti akan kita panggil. Kita akan kirim undangan untuk bicara ngobrol sama Angga. Permintaan maaf apakah langsung bakal dilaporkan? Kan tadi mau undang dulu. Kita buktikan dulu. Kapan mau manggil Mas Angganya, Mang? Minggu depan. Minggu depan ya? Ya. Sekarang ada tuh. Per telepon aja ntar ngobrol dulu bisa. Ya, terima kasih. Oke? Terima kasih ya. Hah? Iyalah. Telepon berarti via telepon apa ketemu nih minggu depan? Belum tahu. Nanti saya telepon dulu kan lawyernya aku bisa hubungin. Enggak ya, sebenarnya kalau mau dibicarain secara dalam sih aku bisa selesaikan. Kita bisa bicarakan. Tidak semuanya seperti yang dibicarakan banget lah. Aku juga ngambil untung seperti itu kan ada alasannya untuk apa dan untuk siapa, untuk ngapain. Kan itu ada gitu. Karena kan beliau tadi bilang katanya tidak pernah memberikan haknya. Kalau aku membawa pergi semua uangnya itu aku nggak berikan haknya. Kan haknya udah aku berikan 150 juta oke ya udah saya berikan 150, saya kan ambil untungnya aja gitu. Kalau misalnya saya ambil ternyata saya ambilnya 70 juta dan saya berikan 100, baru itu ngambil haknya karena kan saya dealan dari awal sama Mbak Dewinya 150, itu baru ngambil haknya. Kan ini enggak. Di sisi lain, sejak resmi bercerai, rupanya beberapa barang milik Angga masih tertinggal di rumah pelantun mimpi manis ini. Lantas benarkah karena komunikasi yang sudah putus membuat pengembalian barang itu menjadi terhambat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Siti Purwodinata. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube channelnya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Sejak memutuskan menggugat cerai Dewi Persik yang dilayangkannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Angga Wijaya mengaku kembali memulai kehidupannya di ibu kota dari nol lagi. Ya, harus tinggal di kosan peta kecil. Angga pun juga menuturkan kini tidak memiliki apapun pasca sempat hidup mewah saat tinggal di kediaman DP. Angga pun juga menambahkan jika beberapa barang pribadinya masih tertinggal di rumah sang pedangdut. Lantas benarkah DP sendiri sudah tidak sabar untuk memulangkan barang-barang Angga? Aku mah dari nol boleh tinggal di rumah kos. Rumah kos, aku tinggal sendiri di sana. Kalau buat aku pribadi sih cukup. Karena yang mau ngapain mewah-mewahan, ya kan? Biaya besar, nggak bawa apa-apa.
Ya, aku hanya bawa barang-barang aku aja. Ya barang-barang yang di sana semua kan punya dia. Punya dia. Aku hanya ikut menikmati fasilitasnya. Tapi aku tidak ingin memilikinya. Contoh mobil mewah, rumah mewah, ataupun mungkin fasilitas barang-barang mewah. Yang kalau misalnya ada yang pernah diberikan sama aku dulu, ya aku bawa. Apakah nanti diterima? Ya aku terima dong. Aku terima apapun kondisi barangnya, ya aku akan terima. Kalaupun ada barang pemberian, ya aku anggap itu sebagai kenangan. Kalau misalnya ada barang-barang yang harus dikembalikan, nggak apa-apa aku kembali. Masih, aku minta alamatnya nggak dikasih. Dari kemarin pihak kita itu sudah minta alamatnya dia untuk mengirimkan barang-barang dia, tapi dia tidak pernah memberikan alamatnya gitu loh. Terus kan dari kemarin itu kita udah pilihin baju-bajunya segala macamnya, tapi dia sendiri nggak pernah kasih alamatnya. Kita susah mau kirim kemana. Ya, upaya DP untuk mengembalikan beberapa barang milik mantan suaminya tersebut nampaknya terhambat lantaran putusnya komunikasi di antara keduanya. Angga mengaku bahwa dirinya sudah sejak lama diblok oleh DP. Ngeblok mah sudah dari awal waktu itu kali. Semenjak pertama bertengkar, 2 bulan lah ada, 2 bulan yang lalu. Sampai sekarang udah hampir mau 3 bulan kali. Puncaknya kemarin sama sudah dari kapan? Di saat bertengkar. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.